Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas masih di materi statistika mengenai ukuran pemusatan data. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai nilai min atau rata-rata atau rataan. Nah, untuk pertemuan sekarang kita akan membahas mengenai median. Nah, materi median ini sudah kalian pelajari baik itu di SD kelas 6 maupun di SMP. Kita ingat kembali kalau median itu bisa disebut juga dengan nilai tengah. Nah, di sini kita akan mencari nilai median untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal, untuk mencari nilai median, coba perhatikan soal berikut. Ini disajikan beberapa data, angka di sini. Kita akan menentukan nilai median untuk data tunggal. Nah, untuk menentukan nilai mediannya, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mengurutkan data terlebih dahulu. Jadi, kita urutkan data yang ada dari terkecil ke terbesar. Kita urutkan dulu. Nah, di sini kan ada banyak nih datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 15 data. Nah, kalau diurutkan, datanya menjadi seperti ini. Dari paling kecilnya 4 sampai paling besarnya angka 9. Jumlah datanya ada 15. 15 ini bilangan ganjil, sehingga untuk bilangan ganjil ketika menentukan nilai mediannya ada rumusnya nih. Yaitu karena n-nya sebanyak 15 data, maka 15 kita tambahkan 1 nanti dibagi 2. 1 sama 2 ini dari rumusnya. Jadi misalkan di sini 15, jadi di sini 15 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya 8. Beda lagi misalkan kalau di sininya 17, berarti di sini 17 tambah 1 dibagi 2. Kalau 19, 19 tambah 1 dibagi 2. Nah, jadi mediannya adalah data ke-8, bukan nilainya 8 ya. Data ke-8. Kita cari di sini, data ke-8 angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang ini. Sehingga nilai median dari data tersebut adalah 7. Data ke-8-nya. Nah, untuk soal yang nomor B, sama seperti langkah di bagian A, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya sama dengan 10. 10 bilangan ganjil atau genap? 10 itu bilangan genap. Sehingga kalau menentukan nilai median untuk jumlah data yang sebanyak genap, bilangan genap gitu. Nah, untuk menentukan mediannya, seperti ini cara cepatnya. Di sini kan datanya 10. Median itu nilai tengah. Setengahnya dari 10 berapa? Setengah dari 10 hasilnya 5. Berarti kita kasih sekat setelah data ke-5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di pinggirnya. Nah, jadi kita bagi data ini menjadi 2 bagian. Karena jumlah datanya 10, berarti kesini harus 5. Kesininya juga harus 5. Kalau ada 12, berarti kesininya 6, kesininya 6. Nah, berarti di sini nilai mediannya ada di antara data ke-5 dan data ke-6 ya. Data ke-5-nya 65 ditambah 69 dibagi 2. Hati-hati, dijumlahkan terlebih dahulu yang atas. 65 tambah 69 dibagi 2. Hasilnya 67. Sehingga kita peroleh nilai mediannya adalah 67. Nah, hati-hati jangan ketukar. Ketika datanya tadi sebanyak bilangan ganjil, maka mediannya kita tambahkan 1 dari jumlah data dibagi 2. Nanti diperoleh data keberapa mediannya. Tapi kalau datanya genap, tinggal kita bagi 2 aja wilayahnya. Berarti kita peroleh nanti tengah-tengahnya di sini. Jadi kalau bilangan genap, datanya sebanyak bilangan genap, hasilnya pasti di antara. Kalau ganjil, pas langsung pada bilangan mediannya. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang kita coba untuk data yang berkelompok. Untuk data berkelompok, ini ada rumusnya. Nilai median yaitu tepi bawah ditambah panjang kelas
dikalikan dengan setengah N dikurangi FK dibagi F. N ini dari jumlah data, banyaknya data ada berapa? FK ini frekuensi kumulatif. Ya, coba kita perhatikan dulu. Ini kalau rata-rata itu Ibu simbolkan dengan X bar kemarin kan. Kalau ME berarti ini disebut sebagai median, bukan mean atau rata-rata ya. Kalau rata-rata kita pakai X bar, berarti kalau ini untuk menambahkan nilai median. TB di sini tepi bawah kelas median. Jadi nanti kan di kelas median itu ada interval kelasnya. Kita kurangi dengan 0,5 untuk tepi bawah. Kalau P ini sebagai panjang kelas, yang ini setengah dari banyaknya data, lalu ada lagi ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kumulatif berarti kita jumlahkan frekuensi yang sebelum kelas median. Nah, lalu yang terakhir, ini frekuensi pada kelas median. Nah, kita coba aplikasikan ke soal. Nah, kita tulis lagi rumusnya yang tadi. Misalkan, tentukan median dari data berat badan 40 orang siswa kelas 10 berikut. Nah, ini ada beberapa interval dari banyaknya data, yang menyatakan banyaknya data dari kelas 10. Kalau jumlah data atau jumlah orang yang diukur, ini tidak selalu ditulis di soalnya. Kalau ini kebetulan diketahui 40. Kalau misalkan tidak diketahui, kalian jumlahkan saja semua frekuensinya di sini. Maka hasilnya akan sama, 40 dengan yang ini. Nah, untuk menentukan nilai median, di sini kita cari dulu. Kita tahu di sini jumlah datanya ada 40, dari frekuensinya ada 40. Yang diminta untuk mencari nilai median itu setengah N. N sama dengan 40, berarti setengah N sama dengan setengahnya dari 40, yaitu 20. Nah, udah ketemu yang ini. Kita pindahkan rumusnya ke sini. Nah, kita harus mencari nilai-nilai yang lainnya nih. Ada tepi bawah, ada frekuensi. Tapi sebelum itu, kita cari terlebih dahulu. Kelas mediannya ada di interval berapa? Kita lihat ke sini. Setengah N-nya kan 20. Kita cari frekuensi ke-20 ada di kelas keberapa? Ini nilainya dari 1 sampai 4 ada di sini. Berarti kalau N-nya 5 ada di sini, 6, 7, 8, 9, 10 ada di sini sampai ke 16 ya. Jumlahkan saja ini 4 tambah 12, 16. Ke-20 masih kurang. 17, 18, 19, berarti 20 ada di sekitar ini kan. Ada 15 data yang nilainya segini. Berarti untuk yang N-nya 20 ada di kelas ini. Ini kita sebut sebagai kelas median. Nah, lalu kita cari tepi bawah kelas itu diperoleh dari interval yang ini. Nah, yang 45 kita kurangi dengan 0,5. Sehingga hasilnya 44,5. Lalu kita cari panjang kelas. Panjang kelas 45 sampai 49 ada berapa data? 45, 46, 47, 48, 49. Berarti ada 5. Kalau kalian misalkan harus dicek satu persatu agak lama, kita cek aja dari sini, dari 35 ke 40 atau dari 40 ke 45. Ini loncatnya 55, sehingga nanti panjang kelasnya 5. Setengah N udah ada yang ini. 20 nilainya dikurangi FK. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi yang sebelum kelas median yaitu frekuensinya yang ini. Nah, inilah yang disebut dengan FK. Kita jumlahkan 4 ditambah 12. Hasilnya 16, simpan di sini. Nah, yang ini nanti dibagi dengan frekuensi. Hati-hati, bukan frekuensi semua, tapi frekuensi kelas median. Yang mana? Nah, yang ini 15. Berarti ini dibagi dengan 15. Kita sederhanakan. 20 dikurangi 16 hasilnya 4 per 15. Kita kalikan 5 kali 4.
Jadi 44,5 ditambah 20 dibagi 15. Ini dibagi terlebih dahulu ya. Sehingga diperoleh nilainya seperti ini. 44,5 ditambah 1,33. Dan hasilnya adalah 45,83. Nah, jadi nilai median dari data tersebut adalah 45,83. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Untuk latihan soal, silakan tentukan nilai median dari data berikut. Untuk yang nomor C, ini datanya yang kalian peroleh dari latihan 1 ya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.